Iaro nareko pura ki masampaja, tali ni bersalat tato. Agai baca ko elu selesai sampajangnya. Assalamualaikum warahmatullah. Coba batuang ire. Keselamatan dan rahmat kepadamu. Nah, keselamatan atasmu. Iga sitongan na ibadah selengi. Koi nareko meloki selamat lino akhira engkapa yang roy makan reguru. Nah sahabat dek nulen runtuh pak disengat tonga-tonga nareko dek gaga guru dampingi ki. Kalau ada orang sering diganggu jin, setan, sihir, doti, santet, guna-guna, engkau ke pak duangan kupat tamai. Tempona nabita dikejar oleh jin ifrit. La ilaha illallah, tidak ada keterangannya, maka dah baca tu 33 kali. Apa rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alimul azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabab pamasena pun Allah taala rilalana ia kesempatan malabiya ini ababaraka pada engkaki luangkan waktu ta rion Roma pacingge de gagalai akad tata sangat indah sampai pamasena nenia rona puangnya. Dan insyaallah melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW kita akan bahas tema yang yaitu hakikat dan rahasia salat. Jadi betuanna nareko engkaki peringati wi rasanya Isra dan Mi'raj, pasti kita harus membahas tentang salat. Nasabah ia matoro intinda resenge Isra dan Mi'raj. Nasabah tempona reke Nabi sallallahu alaihi wasallam letur sidratul muntaha langsung sujud riolona puangnya. Napa napuada Nabi ta subhana rabbiya'ala wa bihamdi. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi. Gakana moto inabita. Mate nabita relona puangnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ia itu nabita. Aga bantuanna sininna pappakarajai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sininna pappakarajai baraka asalamakan leceng ini tupua mapunai. Ia daro bantuanna at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sininna pappakarajai baraka asalamakange decenge ini tupua mapunai. Mapibali puang Allah Ta'ala laur nabita assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan kepadamu wahai nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi pamase nenia baraka
Ia nero hakikat dan rahasiana situngenna sempajangnya. Jadi nareko engka tau masapa makada agama to hakikinna sempajangnya, agama to rahasiana sempajangnya. Yenhe dinre. Tempo nareke nabita matriulono puange makada attahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah mette puange assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullah wabarakatuh. Jadi puange jawab ki assalamualaikum laur iko wahai nabi warahmatullah wabarakatuh. Iye pamase nenia baraka. Jadi begitulah hakikat dan rahasia salat. Jadi sumpajangnya sitonganna yang dari itu pamase nenia baraka. Gangkanda mette si payman nabita assalamu alaina wala ibadillahi sholihin. Keselamatan kepada kami. Jadi mette si nabita na ilodoanga madangi yang itu wala ibadillahi sholihin sininna atatta ia salewung rentu assalamualaikum. Jadi itulah doa Nabi di Sidratul Muntaha na ilodoanga ki nabita yang itu tahu salewe. Jadi betuanna rugi ki monro rilino dari kode nulle pancai tau sale aleta. Ia he perlu ipajapui. Rugi ki monro rilino dari kode nulle pancai tu sale aleta. Nasabab pura nalapur ki nabita Sidratul Muntaha assalamu alaina keselamatan atas kami wa ala ibadillahi sholihin dan kepada seluruh hamba-hamba kita yang saleh. Jadi dari komelo kisibawa nabita sallallahu alaihi wasallam ri jannatul firdaus engkalalu ki pancaji aleta tau saleh. Lalu muncul pertanyaan, pikugi carana i pancaji aleta tau saleh. Nasabak iye jaminan mancaji di surga. Gangkanda matani Jibril agas inapa Jibril asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah adalah Jibril. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi terjadilah di situ dialog. Jadi Bapak Ibu, hakikat dan rasa salat sudah jelas tadi, yang itu pamase nenia baraka. Nah, agama tur ya se pamase. Agama tur ya se baraka. Pamase yang itu anugerah Allah yang Allah berikan ke dalam hati kita. Nariyangi pun Allah Ta'ala tamari lalang kita napatanang atie napanyamangi nyawa-nyawae mabelay abalay. Jadi ia perlu ikacecengnya, ia perlu ilalu ay makadapi kugi carana supaya tulena maseki puangnya. Aga na rokedo, aga lor amalan supaya tulena maseki puangnya. Nah sahabat Bapak Ibu, kau tuli engke pamasena puangnya, tulina sayangi puangnya, insya Allah tidak akan melarat hidup kita di dunia. Deni man rasa-rasa monro lino dari ku engka kita mari pamasena puangnya. Nah sahabat magi, ia pamasena puangnya intinya kasih sayangnya Allah. Saya kasih contoh, ibu-ibu dari kuna saya mau pakai lakaita pasti sininna dalle na pule lakaita nere manangi benena. Nasaba isaya mau pakai nabalancai anak-anak nasaba isaya mau pakai. Tapi coba kare nare ko engka nak kasih sayangnya lain manoko-noko itu Bu. Begitu kata? Ini contoh saja. Kasih sayangnya saja suami ke kita. Nah suami rela kepanasan, kehujanan di sawah, di kebun, di perdagangan. Engkau waselet na naruntulah kita neremanangi benena, nabalancai anak-anak dan seterusnya. Karena kita disayang sama suami, disayang sama ayah. Apalagi Allah sayang kepada kita. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, Allah Maha segala-galanya. Maka kalau kita masuk dalam kategori disayang sama Allah, tidaklah mungkin napan rasa-rasa ki mundur ini.
Ini logikanya Pak Bu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud berkah? Kata Imam Al-Ghazali, al-barakatu ziyadatul khairi was sa'adah. Ia tu rasanya barakah pada tambah dicengnya. Dan ia semakin bahagia hidup kita. Itu namanya berkah. Jadi ibahan ni makada sitongan na sampajangnya lisekna ia naritu pamase nenia barakah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi hakikat dan rahasia salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahu ala kulli khair. Ia tu sampajangnya sitonganna pak boncinna sininna decengnya. Jadi batuanna nareko makanja isampajata berkualitas isampajata iterima sampajata insyaallah tatimpa manangi babanna decengnya. Jadi batuanna agi-agi ijama napa barakah ipuangnya. Nasabah kita sudah memiliki kunci segala kebaikan. Jadi slogannya tu sampajangnya ya kunci segala kebaikan. Nah saya kasih contoh Bapak Ibu. Coba kasih kunci lagi satu dulu. Kunci. Ini saya berikan ilustrasi. Ya, karena saya guru, dosen suka memberikan ilustrasi. Ini kunci. Jadi salat itu adalah kunci segala kebaikan. Jadi sempajangnya sitongan pak kuncina sininna decengnya. Deceng aga isapa engkan risempajangnya itu. Meloki mita decen rilino, meloki mita decen raihra kuncina engkani. Ia nahe sitongan natungkai nabita menri sidrat muntaha. Jadi beliau itu diundang khusus oleh Allah. Ya, diundang khusus oleh Allah. Nah, letu menri sidrat muntaha ternyata mati nabita makada ternyata Eropa lenau birenga puang Allah Ta'ala pak goncina sinina decengnya untuk ummatku untuk atanna puangnya. Itulah sehingga di dalam Al-Quran itu di situ disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi situ bi abdihi ya bi abdihi batuanna ieu melo nalokai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah urusan hamba, urusan tak maneng. Ya, tania reke makada urusan pribadi Nabi ta. Seandainya reke makada bi Muhammadin asra bi Muhammadin maki batuan makada ieu melo nalokai Nabi ta urusan pribadina Nabi ta. Tapi di situ di ayat disebutkan asrabi abdihi ipalalangi atanna jadi hamba itu artinya urusan tak madam. Ternyata ya ipahani makada iro naletur nabita ipatarimani sampajang. Nah mete nabita hadisnya makada ternyata sampajange pak goncina sininna decenge. Betul naga melo kinaita nabita sallallahu alaihi wasallam mita decen lino akhirat. Itulah maksudnya. Nah, saya kasih ilustrasi. Ini kunci mobil, ya. Jadi misalnya ini ilustrasi, ya. Saya kasih ki kunci. Ini kunci mobil saya kasih ki. Pasti gembira toh? Ya, gembira. Ini contoh lagi. Di dalam mobil ada uang 1.000 triliun. Tak tambah berenuta. Ini contoh. Jadi salat itu kunci segala kebaikan. Salat itu kekayaan tak terhingga. Ya. Tapi werengi kunci apa masalahnya? Namo ibu kana pintuna otoe detun risengi. Ini contoh. Ya. Jadi bisakah kita nikmati mobil dengan isinya? Namo reke ibu kana reke pintuna otoe detun risengi. Inilah menandakan bahwa dia diberikan kunci mobil, irengi kunci auto, tapi namun kena buka na pintu na auto tak sawala, dia tu nulai. Mereka tahu asampanya asalan nami. Ini kena dia. Asalan nami masampanya. Jadi maksud saya, nareko berkualitas kisampajata, iterima sampajata, insya Allah akan perangi puangnya. Pada cengin bo sampajammu, yaitu si pada cengin atau tongamu. Pak bukti bo tepakmu, yaitu si pak bukti kasih sayangku. Itu kata Allah. Jadi di sini perlu kita pahami betul-betul salat. Ya, jadi kita harus pahami.
agama tur ya sesempaja. Supaya bapak ibu betul-betul ibu gaul sempajangnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau menurut saya dengan pemahaman ilmu tasawufnya, yang dari itu salat adalah kebutuhan pokok. Ya alhamdulillah saya sudah tulis bukunya dan ada di atas itu ini. Jadi salat asenna sempajangnya si bawah ini ada lapat Ahmad. Ya. Jadi agar lapat Ahmad. Ahmad aset tongan-tonganna tawe. Kambedari tuang katau sampai makada iga aset tongan-tonganna tawe. Jadi aset tongan-tonganna tawe ya tonna rese asenna nyawai. Ya. Asenna nyawai se dimi. Ahmad. Ya. Ya tonna rese aset tongan-tongan ta Ahmad. Nah, Ahmad yani asenna nabita sebelum ijajian tubunna yarga sebelum ijajian rilino. Nah, kita dapatkan dari mana? Di dalam Quran surah Sab ayat 11 ayat 9. Di situ dikatakan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa bin Maryam na pedangi Bani Israel kaumnya. Bani Israel si tongat-tonganna iya suruna ka puange tania ka anak-anak puange. Ini Rasulullah ilaikum majapunna iya surona ku Allah Ta'ala nautus lauri ini karena ada pemahaman manusia nasi ngereke ya Nabi Isa anaknya Allah. Nah sahabat magi Nabi Isa lahir tanpa ayah, hanya ibu. Siapa ibunya? Siti Maryam. Jadi kalau orang mencari siapa bapaknya Nabi Isa, tidak ada bapaknya Nabi Isa. Nah, disitulah pemahaman sebagian orang nasi mereka makada Nabi Isa itu anaknya Allah, itu keliru. Makanya Nabi Isa sendiri ngomong di dalam Al-Quran itu surah Sab ayat 9, inni rasulullahi ilaikum situngat-tunganna iya surona katufuang Allah Ta'ala musaddiqan lima baina yadayya minat taurat. Saya benarkan kitab sebelumnya namanya Taurat. Lalu apalagi kata beliau, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya berikan berita gembira, engkau berita gembira mbok melu pala turangi, engkau matu surona puang Allah Ta'ala ya'ti min ba'di engkau matu rimunriku ismuhu Ahmad. Riasing itu Ahmad. Coba kare. Ya ratusan tahun sebelum ijajian nabita tubunna engkau matonni karebana makada engkau tumatu surona puang Allah Ta'ala riasengi Ahmad. Nah, Ahmad disinilah didapatkan setelah ditelusuri ternyata Ahmad ia nero asenna nyawata. Ya, jadi disitulah juga Bapak Ibu menjadi asal usul kejadian salat. Jadi sumbernya asalnya sampajange poleri asenna nyawata. Asenna nyawata ia nertu Ahmad. Nah, kita telusuri ya secara ilmiah ya. Alif, ha, mim, dal. Alif ia nertu engkar ya totong ilala sempajang. Jadi kumas sempajaki pertama kita berdiri kan. Asalnya kegaro nangkat toto ila sempajang ini alif. Terus magang karesa rokok ila sempajang asalna huruf ha. Magang angka suju ila sempajang asalna huruf mim. Magang angka tu ila sempajang asalna huruf dal. Jadi disinilah asal usul kejadian salat. Polarisena nyawata alif totong ha rokok mim sujud dal tudang. Nah, bukan sampai di situ saja Bapak Ibu. Ya, natal suruh itu pandritata. Ternyata alif telu nakandung. Kandungan pertama alif totong ila sempaja zat kiri puangnya rahasia idi. Jadi telu tama serang. Ha rokok ila sempaja nyawari idi
si pakir puangnya. Mim suju ilal sempajang atiri idi asengir puangnya. Dal tudang ilal sempajang tuburi idi cipta ngir puangnya. Ia no narampe tu panderita sopo makada al abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan disembah satu kata. Artinya apa? Paket keselamatan. Ya, paket keselamatan. Jadi narekomelu ki selama. Jangan lepas dari sini. Batuanna sempajata tapakasinya. Ya. Lalu muncul lagi pertanyaan. Iya sempajangnya si bawa nyawata si bawa puangnya. Nah sahabat telu tama sarang. Sempajangnya nyawata si bawa puangnya telu tama sarang. Pahami Bapak Ibu. Iya nyawata Nurul Anwar. Nurul Anwar. Tajang poleri tajanna puangnya. Jadi baca puing. Ia tu nyawata tajang poleri tajanna puangnya. Dari mana kita dapatkan sehingga dikatakan nyawa itu cahaya dari Sang Maha Cahaya. Tajang poleri tajanna puangnya. Dari penafsiran ayat yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sitongat-tonganna nyawata lillah pole ripuange. Puange Sang Maha Cahaya. Berarti logikanya nyawata juga cahaya. Ya kan? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Majapunna nyawata lillah pole ripuange. Nah, puange Sang Maha Cahaya. Berarti logikanya nyawata juga cahaya. Paham? Nah, terus lagi wa inna ilaihi rajiun. Nah, majapunna nyawata elo rewe ripuange. Ya, majapunna nyawata elo rewe ripuange. Lalu muncul pertanyaan, aga naro natonangi nyawata rewe ripuange. Jawabannya salat. Ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Majapunna nyawata pole ripuange. Na majapunna nyawata elo re ripuange. Maupun pakutana maka da aga narona tonangi nyawata re ripuange salat. Salat dari akar kata wasalah. Apa artinya wasalah? Lalan nola nyawata rewe ripuange di surga. Lalu, apa fungsinya? Apa rahasianya salat lagi? Selama engkai nyawata rilalat tubuta. Ia tu sempajange naola pamase baraka poler puange tamretie. Jadi salat itu harus bolak-balik. Jadi jangan bilang mas sempajaki nanti di akhirat, nanti di surga dinikmati, tidak. Rilino ini mati memang nih sempajangnya. Lebih mati di akhirat. Inilah pemahaman agama secara sempurna. Mas sempajak ki deni sempajang tetap puang Allah Ta'ala puang. Nah sabangka pemahaman merajalela. Pajai ini mau mas sempajang. Ya anu lagi dek mas sempajang sogi. Itu paham gagal. Nah ya bega makokoi. Tapi alhamdulillah dek magagal di salubong podi. Jadi ini pemahaman Bapak Ibu. Jadi kalau kita, ini lagi saya lahirkan buku Tasawuf Amali. Jadi batuannya, amalan-amalan agar diamalkan, nana terima sempajata puangnya. Ini Tasawuf Amali. Kalau di sini hakikat tasawufnya, salotnya. Kemudian ini lagi Tasawuf Falsafi. Ya pemikiran. Bagaimana caranya supaya akal dan pikiran serta hati bisa disatukan. Makanya tasawuf falsafi itu memadukan rasa dan rasio. Ya, ini saya munculkan nasabah munculnya sekarang paham radikal dengan sekuler. Ya, radikal itu paham keras. Nabi tidak pernah keras, Mbok. Berdakwah Nabi tidak pernah keras. Agama metode dakwah Nabi sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billatihi ahsan. Bi tawe lauri lalenna puang Allah Ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasan, dengan pengajaran yang baik
Jadi batuan nareko beri ki ceramah atau pelajaran atau pak guru ki tahu sami terlalu keras. Sampaikan saja agar hikmah naro, agar empat naro, agar tujuan naro. Itulah namanya bil hikmah. Ya pada toreke ceramah kareke pak kue pada kenana mempromosikan bepa. Ya toh? Jadi manfaatnya nareke bepa ibu dah tahu ya. Maka dah iya bepa kue alhamdulillah bahannya dari sini malun rala deh. Kita coba nih, jangan dulu coba sekarang toh. Bubarkin nanti. Jadi begitulah caranya. Itulah kalau kita mengajak orang agama toro hikmana si borahasana sempajangnya, magir suruh sempajang, magir angkat toton, rokok, sujud, tudang. Nah, itulah saat tadi. Jadi kalau kita paham seperti itu, ternyata itulah model nyawata natonangin reo re surga, lalena nyawata reo re surga. Kan begini Bapak Ibu. Ya kita semua ini saya bisa pastikan 100 tahun yang akan datang mati mana nih? Betul? Sama saya juga. Buat apa tinggal lama di dunia? Sepakat toh? 100 tahun yang akan datang hancur toni ya masih jie lenyap mana toni. Kita tidak tahu generasi kita cucu berapa. Nah, jadi ini persiapan. Jadi kita semua ini akan mati. Nah, pahami lagi mati. Mati itu 4 huruf. M-A-T-I. Kalau orang soleh mati, itu kan didoakan Nabi tadi di Sidratul Muntaha kan? Wala ibadil salihin. Nareko tau soleh mate, M-A-T-I, agak bacanya ya. M artinya mendapat, A artinya anugerah, T terindah, I ilahi. Jadi nareko tau saleh mate mendapat anugerah terindah ilahi, surga dong. Mau masuk surga Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau mau dapatkan surga gampang. Ya, coba saya turun dari mimbar ya. Terlalu serius. Saya dari tadi pagi di ceramah belum ada istirahat. Ya, tadi di Belawa. Jadi Noro waktu dihubungi beliau, kalau mau ikut dengan jadwal saya, insya Allah saya terima. Karena mau berturut-turut 2 hari terlalu capek. Karena besok jam 9 di SMA 1 baru. Ya, malamnya lagi di Maros. Ya. Jadi mau masuk surga Bapak Ibu? Nah, kita seling dulu ya. Siapa yang mau masuk surga angkat tangannya. Ya, saya akan doakan. Kan Nabi juga doakan, wala ibadil salihin. Ikuti saya, ikuti saya. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Ikuti saya, ikuti saya. Ikuti saya. Siapa yang mau masuk surga? Mau semua masuk surga? Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Tangan di bahu. Mana bahu tahu Ustaz? Kenapa hidung? Ternyata Bapak Ibu banyak yang terjebak. Ternyata inilah simbol Megamopa kacoy-coy mas sempajang. Toh? Sudah jelas omongan saya. Ya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Tangan di bahu. Bahu kah ini? Mohon maaf dah. Ini pelajaran hikmah, toh? Pelajaran hikmah. Jelas-jelas omongan saya. Ya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Tangan di bahu. Komandonya mulut saya ada tangan di bahu. Kenapa? Bahunya lari ke hidung. Bahu kah ini? Inilah bukti bahwa banyak orang mau masuk surga tapi ikut-ikutan, tidak diilmui. Salat masih banyak orang ikut-ikutan salat. Asalnya memang sempajang. Nah, maka dia pun Allah fawailul lil musalli. Engkau mau patau macilaka mas sempajang tuh. Lebih celaka pa na rekod na sempajang. Aga ba anda na lorong ipuang latala guru itu ngatongan bu sempajangnya aja na salena. Pajapu itu ngatongan bu sempajangnya. Pamula sara wajibna sempajangnya, sara asana sempajangnya, rokona sempajangnya. Iya tu pak disengena sempajangnya pajapu iwi. Aja na salena. Nah, buktinya mega kacau coy. Ya. Mau masuk surga Bapak Ibu? Dengarkan.
Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mau jadi miliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Buanglah rasa dendam, timbulkan kasih sayang. Tambah sebentar lagi. Siapa yang mau masuk surga? Apa amalannya pertama? Sucikan diri dulu. Jangan langsung sholat. Ini mega tasak matur neraka. Sholat ditolak Bapak Ibu kalau tidak bersih. Ini nak kena dendra ya. Fawailul lil musalli. Mega mau patau macilaka mas sampaja. Magi tapa langsung mas sampaja. Dek na pada cengi jolo makada syarat utama untuk melaksanakan sholat, sucikan diri. Siapa ingin ke surga, paham ya? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mau jadi miliki hanya untuk orang suci. Harap? Jadi ini dulu tahap pertama dulu. Jadi jangan langsung laksanakan sholat. Tertolak sholat kalau tidak bersih. Nah, sahabat makanya Nabi at-tuhuru miftahu sholat. Kebersihan adalah kunci pembuka sholat. Jadi batuan narekode ni mapaci na tuturungi tanga sempajangnya. Jadi ini dulu at-tuhuru miftahu sholat. Kebersihan adalah kunci pembuka sholat. Jadi pamula reket tubuta atita pacingiwi, pakiata pacingiwi, onro sujudta pacingiwi, anreta wairunuta pacingiwi. Inilah tahap pertama. Cilla linrota, cilla lututa, makapa hambar ditolak sholat kalau tidak dibersihkan. Ini pertama. Ya, paham Bapak Ibu? Ya. Elok buktikan ini. Mega pasang pajan tukang gosip, betul? Pak Belem balik belak meleper, betul? Padahal esok ini masang panjang. Kenapa dusta, gosip, gibah tidak bisa disingkirkan? Nasabah hambar sholat. Sholat ditolak. Rahasianya. Ia ronare kopura ki masang panjang. Tali ini berselat tato. Agai baca ko elui selesai sempajangnya. Assalamualaikum warahmatullah. Coba batuang gere. Keselamatan dan rahmat kepadamu. Nah, keselamatan atasmu. Iga sitongan na ibadah selengi. Tahu? Kau elui selesai sempajangnya kau berselengi itu. Assalamualaikum warahmatullah. Agak batuan na. Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah. Nah, siapa yang dimaksud keselamatan atas kalian? Ya menurut analisisnya tu pandita sopoi, ia tu ibarat selengi sempajatta. Ia purai pugau dendre ibarat selengi ini. Nah sama kena ni mitang, ia ronarek ko purai ni masih empaja, tali ibarat selata, tumma suida ila sama hatta ila sidratul muntaha. Ia sampaja ipugau elo ni taraka menrek kelangi eletur sidratul muntaha. Jadi salat itu kalau diberselami, assalamualaikum warahmatullahi keselamatan ya atas dan rahmat Allah. Jauh pani menrek sampajangnya. Jadi diberikan ucapan selamat nasabah elo ni menrek. Nah, menrek na sampajangnya rekan di sidratul muntaha TV laporan. Nah, ia laporannya, ini na lapor. Kita sebenarnya yang sholat itu, yang melaksanakan sholat itu dilaporkan. Nah, laporkan di sampajata, letur sidratul muntaha. Nah, agak bentuk laporannya sampajangnya di sidratul muntaha.
patusqa biha li sahibiha. Iro adanna sampajangnya rilono puange. Puang berikanlah bantuan. Ihale na pugau ka jagai ka na perhatikan ya. Rengi bantuan puang. Masya Allah. Jadi batu anda, tidak semua salat itu letuk Sidratul Muntaha. Tidak semua. Salat yang letuk Sidratul Muntaha, salat yang berkualitas, salat yang diterima. Berarti engkau toreke sempaja ditolak. Ya, sempaja yang ditolak tidak berkualitas, tidak sesuai dengan ilmunya, mulai dari syarat wajibnya, syarat asana rokonya, dari ibadah selengir ke mapakro, ele tarangka bendre sempajange itu turangi pintu. Tak tutup pintu na langit. Berapa langit yang dilewati Nabi pada waktu itu? 7 langit. 7 pintu langit tertutup semua. Dia natarak kamendre sempajangit narekodet na berkualitas. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka barisalabawmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia noleh tarak kamendre. Makanya ini kita analisis lagi ya. Tempona Nabi SAW mau diberangkatkan. Kan tidak langsung diberangkatkan kan? Agar napuka Jibril. Ya lain ipuai rona jolo Nabi ta. Ya, ipuai rona Nabi ta. Napayala atinna ipacingi we Zamzam. Jadi artinya ia patunai terima sampajatta sibo amal-amal lenta pertama mapaci piatie. Nah, untuk membersihkan hati dan memperbaiki hati, ilmunya Bapak Ibu adalah ilmu tasawuf. Jadi munculnya ilmu tasawuf itu adalah ilmu perbaikan hati, ilmu membersihkan hati. Itulah tujuannya ilmu tasawuf. Dan alhamdulillah ini juga kita sudah tulis dan paling tebal buku saya ini Hakikat Ilmu Tasawuf, lebih 400 halaman. Jadi di sini lapisan hati manusia saya uraikan. Ternyata atinna rupa tawe 3 level. Ya, 3 level atinna rupa tawe. Jadi pertama, engkaryase hati sehat yang distilahkan di dalam Al-Quran kalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Jadi maka dia puangnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Engka sewa waktu, engka esol leturi manang itu. La yanfa'u malun wala banun. De gaga angkena waram parange, de gaga angkena wijaya-wijaya anak istri suami tidak berguna pada hari itu. Hari apa Bapak Ibu? Hari kematian. Kita semua mau mati kan? Mau tidak mau pasti mati. Jadi nareko ipamadan ni tawe icabu ni nyawata ya, karena Allah katakan iza jaa ajaluhum la yastarihuna sa'ata wa la yastaqdimun. Nareko engka ni rome ajalenge tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ini pasti, ini takdir. Jadi ternyata dari kajian analisis itu iaro nareko icabu inyawana reken rupa tawe malakal maut itu napale sok bawami. Ya, napale sok bawami. Pada kendana rekeng pilot ini sering saya jadikan sebagai pelajaran juga kepada jamaah. Ia tuh hikmana ya mendeki haji umrah iro malakal maut pada lona pilot. Ya, kita diberangkatkan, diterbangkan dari bandara Jeddah, King Abdulaziz Jeddah menuju ke bandara Hasanuddin. Jadi iro pilot na pale sok bawa mi penumpanna di bandara Hasanuddin. Ya, iro pilotnya dia menatanai itu maka ada iga jemput kipa bu. Ada kan? Tidak ada. Makotona tumatu malakal maut. Jadi malakal maut itu na pale sok bawa mi nyawata. Pertanyaannya, iga na jemput i nyawai. Ya. Ternyata penjemput utamanya nyawa kita adalah salat. Ya. Jadi sampajata jempui. Ya. Ya tonnaro hikmana dan kadana nabita. Inna awwala ma yandur min amalil abdi yaumal kiamati as-salat. Majapunna kami yang pertama na paresa puang Allah Ta'ala min amalil abdi. Poler sininna pakasanna atae. Yaumal kiamati riasrimunri as-salat salat. Wa in ujidat tamatan
nareko iruntu sampajatta sempurna kubilat ala sairi amalhi itarima mana ni sininna amala amalatta wa in ujidat nakisatan nareko iruntu sampajatta ya tidak sempurna kurang cipi ruddat ala sairi amali ditolak mana ni sininna amalatta lainnya. Jadi kita ambil kesimpulan intisari dari hadis itu bahwa amal yang paling utama harus diperbaiki sekarang adalah sholat. Dimundi pilihnya. Sekarang saya lihat banyak orang berlomba-lomba membangun ya masjid. Banyak orang berlomba-lomba membangun rumah tahfiz. Oke. Tidak ada masalah, bagus. Tapi hati-hati. Jadi mana itu matu apalanna itu pasti. Tapi permasalahannya ini dulu kunci utamanya. Jangan sampai mengerek amalan-amalan sunnat tareke ibangun ya bu, tapi amalan pokok bermasalah. Amalan pokok salat, ya. Ini yang paling utama. Makanya dari seluruh perintah Allah 5 rukun Islam. Tahu? 5 rukun Islam satu-satunya yang diterima diserah terimakan reke renabita salat. Perintah puasa, zakat, haji, Jibril, tiwi, wahyu lalu renabita. Tapi setelah tiba gilirannya perintah salat mendapat undangan khusus nabita mendre ke Sidratul Muntaha. Jibril sendiri pada waktu itu tidak tahu bahwa agaro akatana puang Allah Ta'ala na yobi secara khusus nabita mendre ke Sidratul Muntaha. Jadi di sini banyak pelajaran lagi bahwa Jibril posisinya waktu itu adalah pembimbing, pemandu. Ya. Kemudian buruk itu adalah wadah tempat. Jadi batuanna dari komeloki salama rilino lebih-lebih batu akhirat inilah hikmahnya. Jadi batuanna ro kendaraan atau nabita harus diangka on road tarike. Ya. Jadi batuanna eloki matuntu pak disengan harus ada tempat. Kemudian eloki matuntu pak disengan harus ada yang dampingi ki. Jadi Jibril itu pendamping Nabi, murabbi Nabi. Ya. Jadi guruna nabita Jibril. Jadi makotono ro gambaranna ini makokoi nareko meloki selama lino akhirat engkapa yang roy makan re guru. Nah sahabat dek nulen runtu pak disengat tonga-tonga nareko dek gaga guru dampingi ki. Itu maknanya Pak. Makanya maega reke makokoe salah alamat, salah jalur nasabah de nama nasa guruna. Ya, matareka lagi tapi salah tareka. Ya. Jadi Bapak Ibu inilah salah satu makna. Ya, jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi temponer ke nabita Ibu Erona atina ipacingi. Ternyata hati manusia itu ada 3 level. Hati sehat, hati malasa, hati mate. Hati sehat, hati malasa, hati mate. Artinya apa? Malakal maut nareko na cabu inyawata baja sangadi. Upanna sehat atita, mapacing atita, sehat atita, langsung mendapat fasilitas dari surga. Letuk surga. Bila hisab wal adab, dek gaga paparesa, dek gaga pasesa. Inilah namanya tiket langsung. Jadi orang yang sehat hatinya mendapat tiket langsung menuju kampung halaman. Kampung halaman kita sesungguhnya adalah surga. Nyawata pole di surga, dan dia melok drewe payman di surga. Selama engkau nyawata makyonro di tubuhta, agai rasakan makokoi susah senang silih berganti. Tolong tunjukkan Bapak Ibu, siapa di sini tidak pernah susah? Ada? Selama mondro kirilino, iya roh, sesampai-sampai tu susah senang silih berganti. Ada mahasiswa saya bertanya, Ustaz, agar baca-baca supaya dek gaga susah bilang mondro relino. Bagi-bagi baca-baca atau Ustaz. Hubrangi engkau mau bacana, aga bacana salaini lino. Yoro bacana ro.
Maka ada mati gitu, iya. Ya, selama engkau kirilino pasti itu susah senang silih berganti. Ya. Nah, Bapak Ibu, jangan terlena tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia itu singkat sekali kok. Cinampel adami. Nah, coba kita bandingkan. Informasi di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan ke kita. Wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Majapunna seso risesena puangnya beton dari akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini berita akurat di dalam Al-Quran. Wa inna yawman inda rabbika majapunna seso risesena puang Allah Ta'ala beton dari akhirat. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Pada lona 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi pahani reke to makada sesori akhirat 1000 tahun lino. Nah sekarang tahun berapa? Baru tahun 2025 Masehi. Berarti napa piduang ngeso re akhirat. Namanya na tahu pada apa no ka makada matuan ni lino. Ya tahu mi pawi tanya puange. Ada lele mi de gaga dal lelena. Jadi aja na yang kalinya ada lelewe. Iro reseng ada lele, ada nami tauwe. Iro reseng ada lele. De gaga dal lele na baton de gaga dalilnya poler ya kurang sih buat dese. Adakah di dalam Al-Qur'an maka dunia itu sudah tua? Enggak kan? Jadi engkau tahu patu labo maka macau di kiamat lino. Nah sebenarnya kiamat itu setiap detik kiamat. Matinya per orang itu kiamat buat dia. Iya. Jadi kiamat kubra itu rahasia Allah. Tidak ada orang yang bisa bongkar itu. Maka ada kapan kiamat kubra itu rahasia Allah. Tempona reke Nabi ta ilokair Jibril. Maka ada salah satu pertanyaan Jibril, kapan hari kiamat? Maka ada Nabi ta yang bertanya lebih tahu daripada saya. Ya jawabannya Nabi ta. Jadi Jibril bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Tapi mata Nabi ta yang bertanya lebih tahu daripada saya. Nabi ta lagi mata mapakoro, jadi jangan mi percaya kau makada macau ni kiamat lino, urusan Allah kok. Kiamat itu terjadi setiap detik. Karena setiap detik ada orang mati. Karena dunia ini luas. Berapa penduduknya dunia sekarang? 7,7 miliar. Ya, nah setiap detik engkau mati, setiap detik engkau jaji. Begitu perkembangannya itu. Ada meninggal, ada yang lahir. Ya termasuk yang menangis itu, ya mungkin barangkali umurnya baru kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun ya, 1 tahun kurang lebih. Kita semua kan seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, perjalanan kita seperti itu. Nah, hati yang dapatkan tiket langsung sehat dan bersih. Nah, agatan rana ati sehat. Agatan rana ati salamai. Sebentar, sabar ya. Yang kedua, kalbul marid ati malasa. Jadi nareko malasa atinda tawe ia nariasanya mendapat tiket transit dulu di neraka. Ya, sebentar saya akan uji lagi. Ya, sehatkah hati atau sakit atau mati? Nah, ada alat pendeteksinya, ada di buku saya di sini. Tanda-tanda hati yang sehat ada saya uraikan di sini. Tanda-tanda hati malasa angkat oke. Tanda-tanda hati mati angkat oke. Ya, jadi kita perhatikan dulu ya. Ati malasa, iro ati malasae, nareko narapi di jatana icabuk nyawa nari malakal maut, maka penjemputnya nanti, ya, penjemputnya nanti ambulansnya neraka. Kenapa? Karena ati malasa, asenna malasa iti loka jolo di rumah sakit. Nah ya rumah sakit na atia dek gaga rilino. Dek rilino. Adakah kita dengar rumah sakit hati?
Nah ini ada penyakit hati sampai hari ini dia gagal rumah sakit hati. Sampai hari ini dia gagal dokter hati, dokter jantung ji. Nah ternyata rahasianya Allah apa? Tahu malasai atinda narapi cabut nyawana, maka orang yang seperti ini dijemput ambulans dari neraka. Nah, diantar dulu masuk ke rumah sakit hati. Rumah sakit hati ada di neraka. Tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya. Biar bagaimana hebatnya teknologi sekarang, biar bagaimana hebatnya ilmu sekarang, tidak akan bisa menciptakan rumah sakit hati. Nah ini masalah besar. Nah kenapa saya katakan masalah besar? Saya tidak menakut-nakuti Pak Bu. Narekonon roy kilasa ati pasti transit neraka dulu. Maraka tanrana ati malasai. Alamatun kalbul marid tandrana ati malasai. Idza haddatsa kadzaba nareko mak bicarai belle. Jetanrana ati malasai pak belle balik bella meleperu tukang gosip tukang adu domba papori mundri. SMS susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah lasa hati mana ya roh. Alhamdulillah di Salubompong ini dia magagawita atau malasa atina. Betul? Betul? Ini tuh namisingi malasa ka. Ini baru satu ya. Tandra-tandrana tahu malasa atina pak bele balik belak meleper tukang gosip tukang adu domba. Nah puji na curita na tahu atau susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah lasa hati. Iri hati pada hati tukang cemburu lasa hati. Nah masalahnya tidak ada dokternya, bahaya. Nah, mau diobati hatinya Bapak Ibu? Tolong angkat tangannya siapa yang merasa hatinya masuk dalam golongan tadi itu. Pak bele balik belak meleper tukang gosip tukang domba SMS. Yang mana enggak? Yang mana di? Betul, sepakat. Nah, berarti kalau begitu tugasku dulu memberikan obat hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, cahaya Allah. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Ataukah sehat semua kita? Coba dengar dulu, sehat semua hatinya atau malasai? Oh, kalau begitu tugas saya memberikan dulu obat ya. Mau diobati Bapak Ibu? Allah berkalam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Jadi alena puange pedangi pura upat turung itu mo akurange. Ya naretu Pak Burah nenia pamase. Ya alhamdulillah kita juga sudah ciptakan bukunya lagi ini. Namanya Ulumul Quran. Ya, ini. Di sini saya juga masukkan kalau ada orang sering diganggu jin, setan, sihir, doti, santet, guna-guna. Engkau ke Pak Duangan upat tamai. Tempona nabita dikejar oleh jin ifrit. Elo itunu nabita. Maka dia Jibril Muhammad kipu stop dulu. Coba kamu lihat siapa di belakangmu. Jin ifrit bawa api elu inatunu nabita. Gangkanna ipak guru nabita Jibril. Baca Muhammad. Nah baca nabita langsung tersungkur jin ifrit terbakar dengan api yang dia bawa. Ilmunya ada di sini. Tahu saya disebutkan. Ya, silakan miliki bukunya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya pengobatan. Ini kita pengobatan hati dulu. Jadi Al-Quran huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Iya tu akurange pak burah nenia pamase lauri sininna mukminnya. Nah, mari kita buktikan. Ya Bapak Ibu, perbaiki duduknya. Saya akan mencoba memberikan obat hati dengan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi kita orang beriman. Perbaiki duduknya Bapak Ibu. Hayati, resapi lantunan ayat berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. Ada yang dirasakan Bapak Ibu? Itu bukti bahwa bacaan Al-Quran adalah obat hati. Tongan ni gaga dokter nah, tapi insya Allah hati bisa terobati. Yang penting rajin kita baca Quran atau rajin kita barangkali bacaan Al-Quran. Terasa kan? Ini pembuktian secara ilmiah. Ya, insya Allah akan sehat kita punya hati. Nah, keajaiban berikutnya Al-Quran. Al-Quran kata Nabi, Zuyyinal Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Karena dengan hiasan suara maka hati semakin tenang. Ya, itulah sehingga kenapa sampai hari ini kita musabaqahkan baik tilawah maupun tadarus. Karena fungsinya adalah ketenangan hati, tatmainnul qulub. Tenang hati. Nare raji ki baca Quran, raji ki marangkalinya bacaan-bacaan Al-Quran. Itu luar biasanya Al-Quran. Ya contoh, ini kan menjelang Ramadan. Ya pasti kita teringat dong bacaannya.
taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wah, betapa kemarin itu. Wah, macam nak buka tahu ya. Kan kemana itu rolo nabi pai tau? Begitu kan? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Itu parasi pertama. Ya, parasi kedua. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Parasi kedua, ketiga. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Parasi keempat. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Saya nih. Apa nih? Satu pi. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Itu luar biasanya Al-Quran. Bisa kita robah dengan hiasan-hiasan tadi. Ada rasa di hati? Ini buktinya Bapak. Apalagi kalau mau diobati hati, zikir. Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, man zakkarallahu subhanahu wa ta'ala nigi tahu tilma sikir lauri puang Allah ta'ala ahyallahu kalbahu, Allah akan menghidupkan hatinya. Napa tuya atita puang Allah Ta'ala nareku tilima sikri ki laur puangnya. Wa nawira aklahu walubahu neni ipacakari akaletas wa pikirata. Jadi hati, akal, pikiran adalah modal hidup, betul? Jadi bagaimana caranya supaya bisa dihidupkan kita punya hati? Bisa diberikan cahaya terus akal pikiran sesuai dengan petunjuk poleri panggul tali masih kiriki lauri puangnya. Ya, mari kita berzikir. Ya, bersuara semua Bapak Ibu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Langgengkan Bapak Ibu. Nah, nabita napak guruan ni Subhanallah ibaca 33 kali tungkat pura kemas sempajang. Alhamdulillah ibaca 33 kali kupura kemas sempajang. Allahu Akbar ibaca 33 kali. Nah, ada di sini rahasia. Kenapa lapat Allah, lapat la ilaha illallah tidak ada keterangannya maka dah baca tu 33 kali. Apa rahasianya? Itu yang dialami sekarang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Nah, tidak ada di situ menganjurkan la ilaha illallah 33 kali. Tiga kata? Nah, rahasianya. Apa rahasia la ilaha illallah? La ilaha illallah pintu surga. Muhammad Rasulullah kunci pembukanya. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. 12 tambah 12 sama dengan 24 huruf. Apa makna 24 huruf? Maknanya adalah jam dinding 24 jam. Dari mana asal usulnya jam dinding 24 jam? Dari lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? 24 jam waktu narengi puangnya sia-sia seni. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. 24 jam waktu narengi puangnya eswani dimintai pertanggungjawaban matu. Nah, bagaimana caranya supaya selamat? Buktikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi buktikan de gaga puan sangadina puang Allah Ta'ala. Pembuktiannya apa? Salat. Pugawi sinin na parentangnya puangnya. Niniri sinin na papisangkan na puangnya. Amam pertanggungjawaban 24 jam setiap hari setiap malam. Nah, berapa jam dipertanggungjawabkan nanti selama hidup kita? Katakanlah, nareni umur puang Allah Ta'ala 70 tahun. 70 tahun itu dikali 24 jam. Mampukah kita pertahankan? Nah, ternyata nareko ipugau ni sampajangnya, ipugau sini na parentangnya puangnya ini niniri papisangkana amam pertanggungjawaban waktu. Muhammad Rasulullah kunci pembukanya tapatue sunnah-sunnah nah nabita. Termasuklah kita peringati Isra dan Mi'raj ini bahagian daripada kunci pembuka surga. Karena Nabi mengatakan rahmatullah ala khulafai pamasena puang Allah Ta'ala engke tumbuk ripa paselekum kila makutana sahabae waman hulafauka igariase paseleta ya Rasul qal alladina yuhayyuna sunnati wa yuallimunaha ibadullah ya naritu tau engke patue sunnah-sunnahku nenia engke mapak gurangi pak desenganna laru padana ata. Di sinilah dasar kita sehingga kita pertahankan peringatan Isra dan Mi'raj setiap tahunnya.
Saya tidak tahu dari mana ambil dasar orang yang tidak mau Isra Mi'raj. Nasa bamega paham makokoi nasengi Isra Mi'raj bid'ah, ma poncok bacana ya tu. Coba telusuri agama tu ye buje mamirajaki. Na ceramah mie, pak guru mie. Ya toh? Sementara hadis mengatakan makanya membaca hadis itu harus komprehensif. Tes, kontes, interteks. Supaya jangan gagal paham. Ia harusnya tes agak taroki rihat DCE ya tomi itu neseng agak taroki ri akurangi ya tomi neseng terjemahannya itu baru tes kaku ya harus libatkan konteks. Konteks itu adalah lihat keadaan ya kemudian intertes harus ada ilmu yang lain bisa membandingkan itu namanya intertes. Jadi kalau mau paham agama secara sempurna, 3 metodenya. Teks, konteks, interteks. Jadi aliran keras itu hanya testo saja. Aliran sekuler terlalu longgar ya hanya akal tos saja. Jadi kalau mau kombinasikan, inilah pemahaman moderat. Tes, konteks, interteks. Supaya jangan kaku memahami. Jadi Isra Mi'raj ini adalah wadah pertama silaturahim, betul? Ya tadi disampaikan oleh MC kita. Ajan silaturahim. Nah, makanya Nabi minta man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi wa yunsal fi athir falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilonggarkan rezekinya, ilam peres sungatna, falyasil rahimahu engkalalu ku pagasingi asisum pengatta. Inilah salah satu hikmah Isra Mi'raj. Ajan silaturahim papalampe sunga rezeki berkah. Nah ini kan jelas hadisnya. Tadi lagi wa yu'allimuna ibadullah engke pak guru pak disengena lalu padana ata itu menghidupkan sunnah Nabi. Nah kita lakukan Isra Mi'raj ini pak guru mi ipadami tahu makada puratongan itu Nabi ta ipalala menre sidratul muntah. Ini buktinya di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kong kareke paham-paham makada bid'ah tahu mapuncuk lah ada bacaan ayat tu. Ya, maulid bid'ah. Baca barasanji bid'ah tahu mapuncuk bana bacaan itu. Tidakkah sadari bahwa Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tiadalah berikan ilmu kecuali sangat sedikit. Ya tak cedek-cedetam itu. Jadi kalau memang tidak mau peringati Isra Mi'raj, aja nah. Tapi aja non pare tahu. Dia nul mau lu aja nah. Kudek nul iko. Aja non pare tahu nah sabu ku makam para runtuk ku bali. Nah sabat tani mau iku macah. Kan begitu tuh. Ya, Andre Guruta mau Yusuf wakil Sidin dan Rapan. Alhamdulillah saya masih ketemu dengan beliau. Ya, salah satu patwa-patwa beliau. Iro mirajae pura matoi nabi ta ipalala. Ya, untuk peri iku di bawah. Itu kata guru tamu Yusuf. Butine asra bi abdihi lailam min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Pura matoi palala. Jadi orang yang tidak percaya itu berarti diragukan keislamannya. Berarti ada ayat tidak percaya. Ya kan? Nah, kena ayat. Jadi orang yang tidak mau Isra Mi'raj peringati itu berarti dia ingkari subhanallazi asra bi abdihi. Ya kan? Nah, itu bahaya, bisa murtad. Jadi jangan terlalu keras. Mak baca ki. Ya. Maulid. Nasi bidah, tunggu dulu. Maulid itu adalah memperingati hari kelahirannya Nabi. Tak salahkah kalau orang yang paling suci di dunia, panutan hidup kita, kita hormati hari kelahirannya, kita bacakan sirah-sirahnya dan seterusnya, salahkah? 17 Agustus setiap tahun diperingati 17 Agustus, momennya hanya mengenang bahwa perjuangan nenek moyang kita, negara kita dijajah 3,5 abad. Tahu namanya 3,5 abad? 350 tahun negara ta dijajah sama Belanda. Perjuangan nenek moyang ta akan dikasih bambu runci, kawali, pape mempakro. Ya, gerilya masih di hutan. Kalau siang
nanti malam baru keluar bereaksi. Nah sabai yoro balandai ko eso bacici mata na de tak kabur kinda kena mata eso. Jadi nenek moyang kalau siang itu masuk sembunyi. Nanti malam baru keluar bergerilya. Tega na runtuh menapapin niaga, nagaja niaga demi meraup kemerdekaan RI. Nah, kita peringati 17 Agustus setiap tahunnya, itu momen sejarah. Apalagi Nabi kita penuntun menuju surga. Kenapa tidak mau ikuti itu? Keliru. Sekali lagi keliru. Tapi mak baca ki. Ya, ini diutuhkan seluruh dunia nanti dengar. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang lihat dengar ceramah saya di YouTube sudah 3 tahun terakhir. Jadi kalau bukan nanti ceramah bagus tasawuf berderet di situ. Ya, nasi alena. Kalau bukan ceramah tasawuf, engkau di deret koro. Ya, ceramah mata. Nah ini ditambah lagi ini, ya jadi tertambah lagi hari ini. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi mohon maaf, bukan berarti saya batasi, waktu membatasi. Sudah jam 6. Saya ini dari pagi tinggalkan rumah. Ini jangan masih ada di sini, belum ada istirahat 1 hari pun. Tapi alhamdulillah, kalau saya ditanya apa rahasianya Ustaz, ini ada di kantong saya. Ini minyak kayu putih plus ruqyah. Nah, ini bisa membersihkan paru-paru, bisa mengusir setan jin. Kalau Anda di sini sering kesurupan atau ketindisan, mimpi buruk, bisa dites jinnya. Dan itu ditetes saja di bawah lidah, 3 tetes. Insya Allah keluar dengan sendirinya jinnya. Ya, coba lihat di Facebook ada itu. Ini teman saya yang upload masuk di Facebook. Ada di Facebook itu, ya orang kurang percaya, maka deh coba-coba aja Ustaz. Ya, saya coba sini teteskan. Oh, tanpa langsung marene. Terpaksa kita ruqyah. Jadi gangguan setan jin itu selalu ada. Salah satu diantaranya nareko malasa tahu ya, malasa 2 lasa, non medis dengan medis. Non medis lasa setan. Medis itu penyakit hanya dokter. Ya, bawa ke rumah sakit, itu penyakit fisik. Jadi kita ini pengalaman sudah 20 tahun lebih, hampir 30 tahun, malah 30 tahun tangani ruqyah. Jadi tanda-tanda orang yang diganggu jin setan, pertama de nas sempajang. Makir ni setan na tu kudik nas sempajang tahu. Jadi taniare ke makada diganggu setan jin yang kesurupan pah. Yang tidak salat Pak Bu, makyur ni setan jinge. Itu perlu diruqyah. Ajar ke makada tama-tama pinagai kesurupan kemasukan jin setan. Bukan saja itu. Itu bagian kecil. Terus lagi menunda-nunda waktu salat. Itu bisikan jin setan lagi. Ya, apalagi Pak bele balik belak meleper tukang gosip. Lebih-lebih Pak. Perlu mana roh dibersihkan. Ya. Jadi memang ada namanya ruqyatus syar'iyah. Ya. Jadi kalau mau diusir setan jinnya, solusinya ruqyah. Ya, kalau ada yang mau coba, siapa di sini yang biasa ketindisan? Atau biasa mimpi buruk? Rata-rata kan? Yang biasa kesurupan? Ada yang biasa kesurupan? Sebentar, nanti setelah ditutup baru dites jinnya. Ya. Atau ini dulu yang laki-laki saya mau coba. Tapi ini dulu yang mengundang saya. Tapi ketua panitia. Ini manfaatnya membersihkan paru-paru, sakit kepala, batuk, influenza. Bukan saja jin diusir. Ya, kita gosok, baru isap 11 kali, baca bismillah dengan salawat, isap. Ya, kasih masuk rapat. Buka. Ya, kasih. Ya, isap. Ya. Isap. Enak.
Ini juga Bapak Ibu, saya jadikan anti corona. Oh, wah. Dia nasak baraya. Ya, silakan digosok, bisa. Ini juga saya pakai waktu musim corona. Nah, alhamdulillah banyak kita tolong, positif corona saya teteskan menjadi negatif. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itulah barangkali kalau kita tidak batasi, tidak ada selesainya. Saya rekomendasikan silakan buka ceramah saya di YouTube untuk kelanjutannya semua buku ini. Channelnya Ceramah Bugis Tasawuf. Itu sudah ratusan itu di YouTube saya punya ceramah. Ya baik dari Tator, Sengkan, Wajo, Bone, Bulukumba, itu ada semua channel-channelnya itu. Jadi teman-teman saja yang liput ke masuk. Ya termasuk ini lagi dari Sidrap. Jadi sudah berapa kali setiap ada di Sidrap pasti yang kelina. Ya jadi saya rasa demikianlah barangkali. Ya kesimpulannya Bapak Ibu, na pedang itu puangi makada pada cengi mbok sampajamu, ya tosi pada cengi atau tongamu. Pak bukti tepemu, ya tosi pak bukti kasih sayangku. Jadi memperbaiki salat Bapak Ibu harus diilmui. Jadi pertama, sara wajibna sampajangnya 5. Sarasana sampajangnya 5, rokonna sampajangnya 10. Ia narajolo ya gurui tonga-tongang napai praktekkan. Insyaallah narekui pahan niro napai praktekkan. Insyaallah engkana tu sampajata diperhitungkan. Ya, kalau tidak Bapak Ibu nak nama ki ayat makada qawailul lil musallin engkamu patau mas sampajang macilaka. Jadi celaka patau mas sampajangnya kalau dia tidak ilmui. Jadi syarat wajib, syarat sah dan rukunnya itu kewajiban kita tuntut cari Bapak Ibu. Dimundri pi pak disengelenge iya ne yoloi. Karena amal yang paling utama diperiksa nanti adalah salat. Kapan salat ditolak? Ditolaklah seluruh amal ibadah. Sebelum terjadi menyesalna dari awal. Demikian ya, wabillahi taufiq wad wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.